Baik, alhamdulillah. Yang selanjutnya yakni kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Majid. Waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol masykurun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salam. Mari kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita bertemu kembali dalam tari Islam, yaitu tentang apa? Tentang Ja'far At-Thayyar. Ya, Ja'far At-Thayyar. Ya. Siapa itu Ja'far At-Thayyar? Siapa itu Ja'far At-Thayyar? Ya, salah satu sahabat Nabi. Ya. Karena sekarang momennya masih bulan Ramadan, maka kita harus senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masya Allah, semuanya bagus-bagus. Amin. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ya, jadi kita agar momen-momen bulan Ramadan itu terasa berbeda, ya kita harus berbeda juga, ya. Jangan yang suka mokel-mokel bahasanya. Pasti bahasa mokel itu karena kalau sudah bulan Ramadan. Ya. Terus apa lagi? Ngabuburit, ya kan? Kayak gitu. Siapa itu Ja'far At-Thayyar? Ada yang sudah pernah dengar Ja'far At-Thayyar asal-asal? Siapa tuh? Pernah, alhamdulillah. Ja'far At-Thayyar. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk memerangi tentara Romawi, ya Kak, ya. Romawi di Mu'tah. Ya Allah, kenapa? Di Mu'tah beliau mengangkat Zaid bin Harisah. Ya, beliau mengangkat Zaid bin Harisah menjadi komandan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Jika Zaid tewas atau cedera, maka Ja'far bin Abu Thalib menggantikan sebagai komandan. Ya, seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin di antara mereka. Kayak gitu ya, kayak. Iya. Jadi kita juga seperti itu. Kalau misalkan kita ya segala sesuatunya itu gak ada yang berkaitan dengan apa sih, ibadah-ibadah Ramadan, ditinggalkan saja. Seperti halnya apa? Bosan. Nanti dia pakai dulu. Kalau dari tadi ini ya. Jadi ya setelah pasukan tiba di Mu'tah ya, bukan Mu'tah, itu salah ya.
Mu'tah yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah di mana? Di Yordania. Ya, di Yordania. Mereka mendapati pasukan Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan berapa? 200 ribu. 200 ribu pasukan. Siapa yang mau jadi Ja'far atau ya? Masya Allah. Oh cuma Radit sama Kak Esa doang sama Royin. Siapa yang mau jadi panglima perang? Siapa? Pak Mumtaz. Ya. Nah, jadi di situ tadi ada suara-suara dari Karadi, Pak Haikesha, Kak Royis, Pak Nijam, Mumtaz, Silva, sampai Karara, insya Allah ya. Menjadi penurut sahabi Bia. Bisa nggak? Coba sekali lagi, siapa tadi? Silva. Yang jawab siapa? Semuanya, Masya Allah. Ya, jadi sementara tentara muslimin yang dipimpin Zaid bin Harisah hanya berkekuatan berapa? Kalau kita kebanyakan musuhnya itu ada berapa? 200 ribu. Nah, kaum muslim itu ada berapa kemarin? 3.000. Siapakah yang menang? Kenapa? Karena memiliki strategi dan ya dibantu oleh Allah tentaranya. Makanya kalau misalkan jadi pejuang, jadi tentara Allah itu harus yakin ya. Pas-asa, Silva, jangan ragu-ragu. Sono nggak ya? Tiba-tiba udah kena panah, mati, itu gimana? Gugur gimana? Kalau nggak yakin berperang. Misalkan Radit, terus maju, jukir, lalu ketembak, berarti kan syahid, bukannya sangit. Karena memang apa? Ya, yakin gitu bahwa ada balasannya. Aida udah lompat ke sini, kena juga. Gimana? Harus ya yakin. Lanjut ya. Jadi mereka yang hanya berkekuatan 3.000 orang nih, Iwan, harus melawan pasukan terkuat di muka bumi. Coba pada saat itu ya Kak, di muka bumi. Maka begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadapan, pertempuran pun berkorban dengan hebatnya. Ya, Zaid bin Harisah gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Ya, melihat Zaid jatuh, Ja'far At-Thayyar yang tadi ya, alhamdulillah ya, Ja'far At-Thayyar segera melompat dari punggung kudanya. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu kita harus bisa olahraga itu ada 4. 1 apa? Memanah. 2 berenang. 3 berkuda. 4 apa? Ya? Gak ada ya. 4 itu keahliannya, strategi perangnya. Berarti ada 3 ya. Memanah, berenang, dan berkuda. Terus kalau kata Kak Sarmina kan nggak ada kuda, terus pakai apa? Berarti pakai motor, bawa tumbak gitu ya. Ya silakan. Ya. Kemudian dengan secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah SAW. Ya. Dari kanan Zaid. Lalu diacungkannya setinggi-tingginya ya sebagai tanda apa?
pimpinan kini beralih kepadanya. Kayak gitu ya. Jangan sampai ketika ada yang gugur, ya kita nggak mau menggantikannya. Misalkan di sini tadi Radit gugur, ya berarti langsung secepatnya Royes memimpin perang. Royes gugur, diganti sama Hakesa gugur, diganti sama Akbar gugur, Gipo, dan Gipo terakhir nggak ada lagi, gugur Kais. Nah Kais nggak ada lagi, berarti Abdil harus bisa memenangkan peperangan itu. Jangan sampai bendera-bendera itu atau kita itu tidak ada pemimpin. Berarti apa? Harus ada pejuang-pejuang berikutnya. Ya. Kalau tadi kan sudah ya Pak ya. Kalau tadi pertama apa? Jika Zaid tewas atau cedera, maka Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya harus cepat menggantikannya. Walaupun pada saat itu dia sedang menaiki kuda, maka dia harus apa? Melompat kemana? Ke medan perang untuk menggantikan apa? Pemimpin yang syahid. Ya, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Lalu diacungkannya setinggi-tingginya sebagai tanda pemimpin. Kini beralih kepadanya, yaitu kepada Ja'far. Dia maju ke tengah-tengah dan dari barisan musuh. Berarti langsung ya, yang namanya pemimpin, pengganti pemimpin harus turun dan maju di tengah-tengah, bukan di belakang. Ngerti nggak? Pemimpin harus di depan, bukan di belakang, ya kan? Terus apa lagi? Dia maju di tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang ke kanan dan ke kiri, ya, memukul roboh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Jadi pemimpin perang itu harus bisa berpedang, harus bisa megang pedang. Kalau misalkan ada gini tangkis, kan pasti kan kanan kiri, berarti harus apa? Iya, pak kayak gitu ya. Harus siap ya. Kalau bisa ke atas, ke bawah, ke samping kayak gitu ya. Makanya harus yang pemimpin itu harus bisa piawai menggunakan pedang kayak gitu ya.